Oh iya, nggak apa-apa Mas Ilham. Oke, bagaimana teman-teman? Ada info untuk yang belum join? Tidak ada? Belum ada ketua kelasnya ini teman-teman. Siapa ketua kelasnya ini teman-teman? Di grup Telegram juga belum ada ya. Tes, suara saya aman? Selamat malam? Nggak aman ya? Aman Pak, aman. Aman Oke, Pak, aman. tidak terlalu kencang ya. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan ya. Aman ya. Oke, Aman Pak. gimana teman-teman hari ini? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar Pak. Alhamdulillah. Wah, ada yang sudah ngantuk sepertinya ya. Udah lagi di rumah semua nih ya posisinya ya, teman-teman ya. Udah Pak, udah di rumah Pak. Udah di rumah ya. Oke, Mbak Desi. Oke, kalau gitu izin absen dulu ya buat teman-teman ya. Kita hari ini materi kita hari ini terkait tentang arsitektur sistem terdistribusi ya. Nanti kita yang akan kita lihat di sini ada beberapa contoh terkait arsitektur sistem terdistribusi ya. Seperti pertama itu ada client server, yang kedua ada peer to peer, yang ketiga itu ada multiplier ya, tiga multi tingkat ya. Jadi ada tiga tingkat yang kita ini juga ada terkait terakhir ada contohnya terkait microservice ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran materi kita ya. Oke, sambil paralel saya absen, saya coba share materinya ya. Mudah-mudahan kita aman ya. Nah, kita sampai selesai ya teman-teman. Hmm, oke, nggak apa-apa. Saya, dan nanti aja ya. Kita saya izin absen dulu buat teman-teman ya. Ini aneh. Putus-putus ya. Oh ya, seperti stabil ya. Putus-putus ya suaranya ya. Iya Pak. Suaranya putus-putus ya teman-teman ya. Oke. Nanti sekarang putus-putus, saya standby-nya dua. Nanti saya coba dari handphone juga ya. Oke, mudah-mudahan ini aman dulu ya. Saya izin absen dulu ya buat teman-teman ya. Kita mulai yang TI dulu ya teman-teman ya. Yang TI dulu, kita mulai absen, izin absen dulu ya. Oke. Nanti saya share di grup aja ya, grup Telegram ya. Dari sini susah. Sistem terdistribusi ya. Udah? Udah masuk ya? Ini di grup udah terima belum ya? Kabarin ya. Kalau yang udah masuk belum di grup Telegram untuk materinya ya. Oke, saya sambil paralel izin absen buat teman-teman. Kenapa? Sudah ada? Sudah terima? Di grup Telegram Udah ya, Pak. sudah terima ya. Oke ya, oke. Oke, izin absen dulu ya. Dari TI dulu ya, teman-teman ya. Oke. Mulai ini mulai sekarang tanggal 21 ya. Ahmad Junaidi ada? Ada Pak. Ada ya. Ini Aji Sabto ada? Hilang. Lohe, lohe. Jaringannya mungkin Mas.
Izin ya teman-teman ya. Lanjut ya. Tadi sampai mana? TI ya. TI itu ada siapa lagi di sini teman-teman? Bentar ya. Ya. Oke, sini nanti dulu deh. Oke, kurang lebih kita belajar terkait arsitektur sistem distribusi ya. Untuk materi sudah saya share ke Telegram. Nanti bila teman-teman ada yang masih belum terima materinya, mohon dikabari ke saya ya teman-teman semua ya. Oke. Kita mulai aja ya untuk materi kita hari ini terkait arsitektur sistem terdistribusi. Selamat malam. Sorry, Pak. Absennya tadi belum selesai, Pak. Belum selesai absennya ya? Oke, belum selesai. Bentar ya. Ahmad Junaidi sudah? Ada ya? Aji Sabto hadir? Absen dulu, boleh absen dulu. Bentar nih absennya ngelek-ngelek nih teman-teman, absennya nanti aja deh. Nanti di ini aja ya, absennya di grup Telegram aja ya. Oke, Pak. Siap. Oke, absen di grup Telegram aja teman-teman ya. Kita mulai aja perkuliahannya. Oke, tadi sampai mana ya? Tadi mana ya materinya ya? Itu tadi saya share ya, pertemuan ketiga mana tadi? Terus putus terus ini. Terus saya ganti hotspot padahal di Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Perkuliahan kita terkait sistem terdistribusi hari ini terkait tentang arsitektur sistem terdistribusi ya teman-teman semua ya. Oke. Realis, absennya di grup Telegram aja ya. Oke. Di mana? Ini ya, saya screen dulu ya. Saya screen. Nah, ini ya materinya ya. Ini udah ada di grup, silakan diambil aja ya. Oke, kita mulai aja. Nanti artinya nanti aja ya. Select nih. Oke, komponen pertama kita masuk ke komponen sistem terdistribusi ya teman-teman sudah tahu ya. Kemarin kan sudah kita bahas terkait tentang apa itu sistem terdistribusi ya. Kurang lebih kita punya beberapa node yang mana bila putus satu yang satu masih bisa kita gunakan ya teman-teman semua, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke komponen. Apa sih komponen sistem terdistribusi itu? Yang pertama itu ada node. Node itu adalah komputer atau server individual yang membentuk sistem terdistribusi. Setiap node menjalankan aplikasi dan layanannya sendiri ya teman-teman ya. Oke. Terus ada juga jaringan ya, infrastruktur komunikasi yang menghubungkan semua node ya. Jaringan memungkinkan data untuk dan informasi dipertukarkan antar node ya. Dan ada juga perangkat tangan atau kita kenal yang namanya middleware teman-teman semua ya, sama ya seperti misalnya teman-teman jika ingin merancang sebuah website biasanya suka ada yang menggunakan middleware ya. Bila kita misalkan menggunakan framework Laravel atau sejenisnya ya teman-teman ya. Terkadang kita jika ingin misalkan contoh kita ingin melakukan print PDF atau misalnya kita ingin buka file-file tertentu, kita kadang membutuhkan suatu tambahan middleware itu ya teman-teman yang perlu kita install di dalam aplikasinya itu ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih ada 3, ada node, ada jaringan dan juga ada jaringan tengah. Nantinya kita akan bahas terkait tadi yang saya sebutkan dengan server peer-to-peer ya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Oke, berikutnya ada data, database bersama ya. Di sini sistem menyimpan dan mengambil data ya, tergantung pada desain spesifik sistem terdistribusi data pada distribusi ke beberapa node di replikasi atau di partisi ya. Ada juga algoritma terdistribusi, aturan dan prosedur diikuti node untuk berkomunikasi dan berkoordinasi di satu sama lain. Mereka meminta node untuk bekerja sama bahkan ketika beberapa node gagal atau koneksi jaringan tidak dapat diandalkan ya teman-teman ya. Berikutnya ada alat manajemen sistem. Alat ini membantu mengelola, memantau, dan memecahkan masalah sistem terdistribusi. Mereka menyediakan fungsionalitas untuk penyimbangan beban, toleransi kesalahan, konfigurasi sistem, dan banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa komponen ya, ada node, ada jaringan, ada middleware, ada juga data, ada juga algoritma terdistribusi, ada juga alat manajemen sistem ya. Nanti di komponen ini di terkait penjelasannya akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Data itu apa yang kita share bersama ya teman-teman semuanya. Jadi kita buat dulu, misalkan kita punya kita buat jaringannya itu bentuknya apa, misalkan ada contoh tadi nanti di bawah ada client server dan juga ada peer-to-peer, nanti akan dijelas di itu saling terhubung satu sama lain antar node-nya itu, yang mana node-nya itu saling bertukar data itu sharing datanya itu ya, share data ya teman-teman semua ya. Oke,
Yang lebih ini ya, untuk komponen sistem terdistribusi. Oke, kita masuk berikutnya ke arsitektur sistem terdistribusi. Apa itu arsitektur terdistribusi? Yaitu mengacu pada model di mana komponen software yang berada pada jaringan komputer berkomunikasi dan mengkoordinasikan tindakan mereka untuk mencapai tujuan bersama ya, teman-teman semua ya. Oke, dalam yang teman-teman umumnya dikenal di lingkungan kantor, contohnya seperti LAN ya, atau local area network, yang mana itu terdiri dari beberapa klien dan satu server, yang mana itu menggunakan suatu perangkat jaringan ya, yang umum itu biasanya hub atau switch ya teman-teman semua, itu saling berhubung satu sama itu LAN itu ya teman-teman ya biasanya ya. Oke, kalau yang di lingkungan kantor yang sering kita temukan ya untuk berbagi datanya itu teman-teman ya. Oke, saya masih nyoba join di tempat ya. Oke. Keuntungan utama dari arsitektur distribusi adalah toleransi kesalahannya. Jika satu node dalam sistem gagal, node lain dapat mengambil alih tugasnya, memastikan layanan tidak terganggu. Selain itu, arsitektur ini dapat dengan mudah ditingkatkan dan menambahkan lebih banyak mesin sehingga menjadikannya pilihan tepat untuk aplikasi besar dan kompleks. Arsitektur terdistribusi bervariasi dalam cara mereka mengatur node, berbagi tugas komputasi, atau menangani komunikasi antara berbagai bagian sistem. Mereka mewujudkan prinsip-prinsip komputasi terdistribusi disesuaikan dengan kebutuhan dan batasan tertentu. Ya, sampai sini paham ya terkait komponennya ya, teman-teman ingat ya. Oke, kita masuk ke arsitektur contoh yang pertama ya teman-teman yang kita bahas di sini. Yang pertama ada client server yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah modal fundamental dalam sistem terdistribusi ya. Ini memecah sistem menjadi dua komponen utama, yaitu ada client dan juga ada server ya teman-teman semua. Yang model client server menggambarkan bagaimana perangkat jaringan yang dikenal sebagai client berinteraksi dengan server. Client ini yang meliputi workstation, laptop, dan juga perangkat IoT. Membuat permintaan yang diselesaikan oleh server ya. Meskipun server pada umumnya merupakan perangkat fisik, dan saat ini adalah penggunaan server virtual untuk beban kerja yang beragam. Client mengirimkan permintaan ke server yang menangani logika bisnis dan manajemen negara ya. Oke. Di sisi lain, ketika server menerima dan memproses permintaan klien, server mengirimkan kembali respon. Interaksi ini seringkali melibatkan pengiriman pesan, pengumpulan data, dan penghitungan meskipun server tidak perlu mengetahui tentang klien ya. Klien harus mengetahui identitas server dan sistem klien server yang benar-benar terdistribusi mencakup beberapa node server untuk mendistribusikan koneksi klien yang mencegah struktur terdegradasi menjadi terpusat. Sistem ini melajim di perusahaan modern pusat data melayani berbagai proses seperti email, koneksi internet, hosting aplikasi, dan banyak lagi. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini arsitektur klien server. Teman-teman di sini ada klien ya teman-teman ya, ini gambarnya smartphone sama printer ya teman-teman ya. Ini ada workstation-nya klien yang ini terhubung menggunakan general purpose server. Ini ada server ini, ada perangkat jaringannya ya teman-teman ya. Nah, ini ada database server yang saling terhubung satu sama lain disebut client server, yang mana ada yang beberapa client dan juga satu server itu teman-teman ya. Arsitekturnya kalau seperti ini gambar ilustrasinya. Oke, apa saja komponen dalam client server itu yang tadi saya sebutkan? Ada workstation, ada server, ada juga perangkat jaringan yang simpelnya yang tadi yang saya sebutkan seperti halnya LAN tadi ya teman-teman ya. Oke. Ada workstation. Apa itu workstation? Yaitu sistem pengguna yang menjalankan berbagai sistem operasi, karena kalian dapat berupa berbagai jenis perangkat dan syarat digunakan untuk memastikan kompatibilitas di antara keduanya dalam meningkatnya heterogenitas perangkat, tantangan dalam menjadi interoperabilitas menjadi sistematis signifikan. Pada perangkat berkinerja tinggi yang dapat berbasis fisik, virtual atau cloud, mereka menjalankan berbagai fungsi dan memiliki penguasaan yang cepat, penyimpanan besar, dan memiliki kuat yang mereka membawa berbagai pemerintahan dan berbagai stasiun kerja dan berbagai workstation secara bersamaan ya. Contohnya termasuk server email, server database, server file, dan kontrol domain. Berikutnya ada perangkat jaringan ya. Menyediakan media untuk menghubungkan stasiun kerja dan server yang berbagai jenis perangkat digunakan untuk tujuan tertentu ya. Ada base, digunakan segmentasi jaringan, ada repeater, transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, ada juga hub digunakan untuk menghubungkan beberapa workstation ke server. Jadi kurang lebih tadi ya, kita punya beberapa komputer kita setting sebagai klien, dan juga ada satu server tadi juga server ya, ada juga server yang pernah terhubung menggunakan switch tadi ya, kita hubungkan dan disebut klien arsitektur client server ya. Oke, lebih seperti itu teman-teman ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Aman? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut. Kan nih agak ribet kalau ini. Ada pertanyaan? Saya cek chatnya dulu. Aman ya? Oke. Kenapa saya subscribe ya? Harusnya nggak saya subscribe. Sebentar. Saya masuk ke sini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Tidur semua ya? Atau udah tahu semua ya teman-teman ya? Pada tidur ya teman-teman ya?
Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, atau suara saya Lanjut, putus. aman, Pak. Oh, sambil absen boleh, sambil absen ya. Baru 5 orang nih yang absen. Siapa lagi yang belum absen? Silakan absen dulu. Alis udah belum, Pak? Absen Telegram list. Oh, ada Telegram ya? Iya. Oke, Pak. Ya. Ada pertanyaan aman ya? Oke, aman ya. Kalau aman, sebentar saya menunggu. Oke, aman. Kalau aman, kita lanjut lagi ya ke yang kedua, yaitu arsitektur peer-to-peer ya teman-teman semua ya. Oke. Gimana saya tutup lagi? Masuk nih. Dari sini aja ya, biar enak ya. Boleh minta link Telegramnya nggak, Pak? Ini siapa nih? Si Olis ya? Iya, Pak. Link Telegramnya. Emang Olis belum masuk grup Olis? Kayaknya nggak tahu deh, Pak. Lupa. Soalnya banyak grup, Pak. Jadi ketenggelam. Oh, gitu. Tenggelam ya. Minta sama teman-teman. Teman-teman coba di-share itu. Tuh. HTTPS tuh. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke berikutnya, arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer itu sama dia terdiri dari beberapa peer yang terhubung satu sama lain, yang mana tetap ya kemudian itu ada data yang kita sharing bersama, kurang lebih di situ ya teman-teman semua ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mulai masuknya si loading ya, yang di komputer ya. Nah, masuk. Oke, peer-to-peer. Peer-to-peer ya komponennya kurang lebih itu adalah arsitektur peer-to-peer adalah jenis sistem terdistribusi unit yang unik yang beroperasi tanpa kontrol terpusat ya. Dalam arsitektur ini, Snapnet juga disebut sebagai peer, dapat berfungsi baik sebagai klien atau server ya. Ketika sebuah node meminta suatu layanan, ia bertindak sebagai klien, dan ketika ia menawarkan layanan, ia dianggap sebagai server ya. Jaringan P2P secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Ada struktur. Yang pertama itu node mewakili struktur data terdistribusi yang telah ditentukan sebelumnya ya teman-teman. Ada juga yang tidak terstruktur ya teman-teman ya. Oke, ini yang punya saya ya. Oke, dapat saya subsidi ya. Saya sambung ke pindah dulu ya teman-teman lainnya ya. Ini saya pindah dulu dari terus aja deh, yang enak, aman. Udah masuk.
Oke, lanjut. Sebentar ya teman-teman ya. Yang belum absen dulu di grup Telegram. Molis, udah absen belum? Udah Pak. Udah absen, Des? Udah Pak, aman Pak. Aman ya. Ya. Oke ya, saya lanjut ya penjelasannya. Di sini kita punya Halo, suara saya dari tadi nggak masuk ya teman-teman ya? Masuk ya suara saya?
Baru masuk Pak, baru masuk. Oh, tadi saya udah ngomong nggak masuk berarti ya. Berarti kemukaan mood ya. Oke, oke, oke. Saya kecilin dulu nih. Nah, aduh suaranya nih. Bentar ya, teman-teman ya. Kita santai aja. Oke. Nah, ini ya, kita masuk ke peer-to-peer ya, teman-teman ya. Oke. Jenis sistem terdistribusi unik yang beroperasi tanpa kontrol terpusat ya, yang mana tadi ada beberapa, ada terstruktur ya, ini mematuhi struktur data terdistribusi yang telah ditentukan sebelumnya ya, teman-teman. Ada juga tidak terstruktur. Ini menampilkan node yang memiliki tetangganya secara acak. Ada juga hybrid ya, sistem menghubungkan elemen keduanya dengan node tertentu diberi fungsi unik dan terorganisir ya. Kurang lebih kalau gambarannya itu sepertinya teman-teman, ya ada beberapa peer, di sini ada variable objeknya apa. Peer 1, peer 2 ini saling terhubung satu sama lain dan saling bertukar datanya. Untuk ilustrasi peer to peer ya teman-teman semua ya. Oke. Apa saja komponen tadi, ada peer atau node, ada infrastruktur jaringannya seperti apa, ada juga data terdistribusi, ada juga layanan direktur, ada juga protokol komunikasinya teman-teman ya. Jadi penjelasannya saya izin bacakan ya teman-teman ya. Ini adalah peer atau node yang komputer individual yang dapat minta dan menyediakan layanan ya, peran ganda dari masing-masing peserta membedakan P2P dari model client server tradisional. Ada infrastruktur jaringan, ini mengacu pada media koneksi yang menghubungkan semua node ke dalam sistem. Ini dapat berkisar dari jaringan komunikasi lokal hingga internet yang luas. Jaringan memungkinkan node untuk berkomunikasi dan memungkinkan berbagi sumber daya. Oke. Data terdistribusi ya, dalam sistem P2P data tidak disimpan di satu lokasi pusat tetapi tersebar di seluruh jaringan ya. Setiap rekan memegang, setiap peer memegang sebagian dari surat data. Sifat data yang terdistribusi adalah salah satu aspek utama yang meningkatkan ketahanan dan efisiensi sistem peer-to-peer ya. Kita bacanya P2P ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada direktori ya. Sistem jaringan pada DB2P pada dasarnya tidak memiliki kendali pusat. Beberapa jaringan menggunakan layanan direktori. Layanan ini membantu menemukan sumber daya dalam jaringan yang meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Berikutnya ada protokol komunikasi ya. Protokol membentuk aturan interaksi dalam jaringan. Mereka mungkin menggunakan peer-peer untuk menemukan node lain, meminta layanan, menawarkan layanan, dan menyimpulkan data mereka. Protokol-protokol ini sangat penting untuk kelancaran operasi dan komunikasi dalam jaringan peer-to-peer. Oke. Ini gambar seperti ini ya teman-teman ya, peer-to-peer ya. Untuk rancangan arsitekturnya ya teman-teman, ada peer 1, peer 2, ada peer 3, peer 4, dan sampai dengan peer N ya teman-teman. Tadi saling terhubung ya teman-teman, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Untuk saling sharing datanya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke multi tier ya, atau kita biasa disebut ini 3 tingkat ya teman-teman ya, di mana ada presentation tier, ada logic tier-nya, ada data tier-nya teman-teman. Di sini ada presentation tier-nya, di sini ada get sales ya, ada di sini minta ada get sales total ya, ini untuk mendapatkan total penjualan, get sales total dan berbagai 4 total, ada 4 total penjualannya. Ini ada query di sini, kita ingin mendapatkan semua daftar penjualan di akhir tahun ya teman-teman ya. Di sini kita ketikkan query, di sini ada query-nya, dia ada disebut logic tier ya, di sini disebutnya logic tier. Nah, di bawahnya ini ada data tier-nya teman-teman yang ada di database-nya ini ya. Ini ada sel 1, sel 2, sel 3, ini ada query-nya untuk logic tier ini menambahkan semua penjualan bersama ya, bersama sumber penjualan ya. Oke. Ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 di mana disimpan di dalam database ini teman-teman yang saling sharing datanya ya. Ini di salah satu arsitektur sistem distribusi multi tier ya teman-teman ya. Jadi ini biasa disebutnya 3 tingkat ya. Nah ini ya, oleh produksi aplikasi dan dikata yang bisa secara fisik ya, misalnya ini mungkin kan pengembang untuk mengubah atau menambahkan lapisan tertentu tanpa memodifikasi keseluruhan aplikasi sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kegunaannya kembali ya. Sini arsitektur multi tingkat menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pendekatan klien tipis dan lebih mudah dikelola dibandingkan pendekatan klien tebal ya teman-teman. Ini mungkin mendukung penggunaan kembali dalam skalabilitas sehingga dapat menambahkan server tambahan seiring meningkatnya permintaannya. Ini juga mengurangi lalu lintas jaringan, menawarkan dukungan multi threading dan fleksibilitas yang lebih baik. Terlepas dari kelebihannya, arsitektur multi tingkat tidak memiliki pengujian yang komprehensif sehingga menimbulkan tantangan dalam hal kemampuan pengujian mengingat sifatnya yang terdistribusi ya. Hal ini juga memerlukan keandalan dan ketersediaan server yang lebih penting. Oke. Komponen arsitektur multi tier atau biasa disebut 3 tingkat itu tadi sudah saya sebutkan juga, ada presentation tier ya, ini adalah lapisan front end dan interface arsitektur tempat pengguna berinteraksi secara langsung
Tanggung jawab utamanya adalah menangani interaksi pengguna dan menampilkan data komponen. Di sini mencakup antarmuka pengguna, template, dan komponen lain yang berfokus pada keterlibatan dan interaksi pengguna. Yang tadi ada data Thailand, di sini ada logic Thailand, ada presentasi Thailand ini sudah mendapatkan total penjualannya di sini ditampilkan. Di sini adalah 4 total penjualan yang tadi ini, teman-teman ya. Oke. Jadi misalkan kita dikasih get sales, di totalnya berapa nih? Ada 4 total sales ya di sini ya kita ini ya, teman-teman. Oke. Berikutnya ada logic tier. Tingkat ini dikenal juga sebagai tingkat aplikasi atau tingkat menengah atau bisnis. Ini menangani fungsionalitas sistem dan memproses perintah, membuat keputusan logis, dan melakukan perhitungan komponen dalam tingkat ini mencakup server aplikasi, alur kerja bisnis, dan aturan bisnis. Ada juga data tier, ada back-end, arsitektur tempat data disimpan dan diambil. Ini mencakup mekanisme presintesis data seperti server database dan berbagi file, dan juga menyediakan API ke tingkat aplikasi untuk mengolah data yang disimpan. Komponen dalam tingkat ini melibatkan database, server, database, dan teknologi manajemen data lainnya. Ya, teman-teman ya. Diambil dari sini. Jadi ada dia untuk mendapatkan total penjualan, dia melakukan query di sini, dia dilakukan di sini, dia ambil dari database ini, lalu dikeluarkan hasilnya ada sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Di sini akan ditampilkan jadi 4 total penjualan ya teman-teman, seperti itu ya. Disebut arsitektur multi tier ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya teman-teman semua ya. Gambar saya kebanyakan ya. Ini udah bagus ya, tutup aja ya yang ininya ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sepertinya teman-teman low standby-nya ya. Atau bisa jadi koneksi saya kalau bermasalah kasih tahu ya teman-teman semua ya. Aman, Pak. Aman, Lis? Aman. Wah, ya Lis. Di ini. Oke, kalau aman kita lanjut ya teman-teman semua ya. Oke, kita lanjut. Nanti yang belum absen dulu ya. Nanti saya panggil juga sih di akhir ya. Oke, juga kita lanjut ya. Ada juga yang namanya microservice ya teman-teman semua ini buat teman-teman yang sering berinteraksi dengan Alibaba atau WS dan semacam jenisnya ya teman-teman tahu ya terkait microservice ini ya teman-teman semua ya. Oke, arsitektur microservice adalah tentang mengembangkan aplikasi sebagai kumpulan layanan kecil dan independen ya. Setiap layanan mikro memiliki tugas atau tanggung jawab tertentu dan mereka berkomunikasi dengan layanan lain melalui API seperti misalnya GoPay dan ya atau ini. Jadi di setiap aplikasi itu ada API-nya untuk saling terhubung untuk mendapatkan data dari itu ya. Kalau di situ ya
Nggak ada suaranya, Pak. Sekarang udah ada suaranya. Oke, oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman arsitektur ya. Jadi kita materi kita di arsitektur ada beberapa. Ada misalnya ada client server itu terdiri dari client dan juga server. Kalau peer to peer itu ada jadi dari beberapa peer yang terhubung satu sama lain. Kalau multi tier itu misalkan gini, kalau kita ada presentation tier yang mana kita misalnya ada yang request suatu data penjualan, jadi dia akan ada juga logic tier-nya, ada juga data tier yang mana itu mengambil datanya dari suatu database ya teman-teman ya. Logic tier itu kurang lebih seperti query yang biasa umumnya teman-teman lakukan dalam suatu ingin mengambil data dari suatu database ya teman-teman ya. Dan diambil data dari database lalu hasil outputnya akan dikeluarkan. Misalkan query-nya untuk mendapatkan data penjualan nanti akan ditampilkan di presentation tier-nya itu berupa data penjualan, semua data penjualannya itu ya teman-teman, tergantung query yang dilakukan query oleh teman-teman. Disebut arsitektur multi tier. Berikutnya juga arsitektur microservice ya, yang mana kalau secara arsitekturnya itu ada client, ada API gateway, ada juga microservice ya. Ini biasanya nih ada di layanan-layanan seperti yang tadi yang sudah disebutkan juga ya sebelumnya ya, ada Amazon, ada juga Alibaba dan juga sejenisnya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait arsitektur sistem terdistribusi ya. Ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi kita pada hari ini? Maaf ya, bolak-balik handphone, laptop ya teman-teman ya. Ini ada suaranya nggak di sekarang nih? Mas Josafat? Ada, Pak. Ada ya? Maaf ya, bolak-balik laptop, handphone aja nih. Oke, saya absen kalau gitu ya. Habis itu balik absen, baru kita tutup ya. Oke, izin absen ya. Ahmad Junaidi masih ada, masih hadir? Masih, Pak. Masih hadir ya, belum absen nih di Telegram ya. Ya, masih. Udah ya, Pak, udah ya, per nomor 15 ya. Oke, Farhan ada? Bintang ada? Ini saya dari Telegram dulu ya. Ini saya share dulu Telegramnya. Bintang ada yang belum absen, absen dulu. Share screen, nih saya dari Telegram nih absennya nih. Oke, Pata ada? Nggak ada ya. Oke, Edi Rasidi ada? Ya, hadir, Pak. Bos, ini mah semangatnya luar biasa. Ini udah malam juga nih. Puasa nggak tadi, Mas Edi? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, Josafat ada? Hadir, Pak. Oke, Didi ada? Ada Pak, ada. Oke, Desi? Maaf ya, saya panggil nama aja ya, biar cepat ya. Oke, Mbak Desi ada? Oke, Mbak Ria ada? Ada Pak, hadir. Oke, Mas Solis ada ya? Oke, Mbak Ita ada? Oke, Mas Ali ada? Ya, ada, Pak. Hadir. Oke, Mas Mbak Julfa ada? Hadir Pak. Oke, Mas Ponsianis ada? Hadir, Pak. Oke, Mas Junaidi ada? Tadi ya udah ya. Mas Romi ada? Romi ada, Pak. Oke, Mas Raden Ahmad ada? Ada, Pak. Oke, Mas Sofian ada? Oke, Mas Muhammad Yahya ada? Ada, Pak. Oke, Mas Pati ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya, oke. Kurang lebih ada 20 orang yang hadir pada hari ini ya teman-teman semua ya. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Apakah ada pertanyaan terkait pertemuan kita hari ini? Jika tidak ada, saya tutup pertemuan kitanya. Terus hilang lagi. Bentar ya.
Tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, saya tutup aja pertemuan kita pada hari ini terkait arsitektur sistem terdistribusi ya teman-teman semua ya. Kita sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya teman-teman semua ya. Kita masih ada satu pertemuan di jam 8:30 sampai 9:30 ya. Satu pertemuan lagi ya di bulan puasa ini teman-teman semua ya. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Jika ada kendala, misalnya pokoknya ada kendala apa aja, mohon diinfokan ya teman-teman ya, baik misalnya teman-teman bisa hadir atau apa di bulan puasa ini atau sudah pulang kamu atau apa, diinfokan aja teman-teman semua ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai jumpa. Selamat malam teman-teman semua. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak Mas Edi. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Oke, terima kasih.